Selamat datang di podcast Jejak Ilmuwan, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah luar biasa dari para pemikir, penjelajah, dan tokoh-tokoh yang telah mengubah dunia dengan pengetahuan dan keberanian mereka. Lahir di abad ke-14, sosok yang akan kita bahas adalah intelektual sejati, seseorang yang dikenal sebagai bapak sosiologi pertama di dunia. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, ekonom, dan filsuf yang karyanya masih menginspirasi hingga hari ini. Bersiaplah untuk perjalanan menggali hikmah sahabat MQ, ditemani oleh narasumber spesial hari ini, Ustadz Muhammad Hanif Fuadi. Kita akan mengenal lebih dekat pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikiran yang tidak hanya membawa kita pada gemilangnya Islam di masa lalu, tetapi juga membantu kita untuk menjawab tantangan dan permasalahan pada masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat MQ? Kali ini bertemu lagi di dalam podcast Jejak Ilmuwan. Kali ini sahabat MQ akan ditemani oleh kami dengan saya Putri Pertiwi dan rekan saya Nailah Nurrosyida. Seperti biasa kita akan membahas tentang tokoh-tokoh muslim terkemuka di dunia yang tidak hanya masyhur di kalangan umat Islam tetapi juga dikenal oleh seluruh dunia. Kita sapa dulu rekan saya hari ini ada Teh Nailah. Bagaimana Teh Nailah kabarnya? Alhamdulillah, baik Teh Putri. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang tokoh siapa nih Teh Nailah? Nah, kali ini kita akan membahas tokoh yang dikenal sebagai bapak sosiologi dunia, yaitu Ibnu Khaldun. Bagaimana pemikirannya bisa relevan sampai saat ini dan apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidupnya. Menarik sekali bahasanya Teh Nailah. Dan sahabat MQ tentunya untuk menjawab pertanyaan dari Teh Nailah tadi, kita akan ditemani oleh narasumber yang spesial seperti biasanya. Di sini sudah ada di tengah-tengah kita bersama dengan Ustadz Muhammad Hanif Fuadi. Kita langsung saja sapa Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Teh? Alhamdulillah. Ustadz bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, bolehkah Ustadz memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu kepada pendengar? Oke. Dan mungkin tentang latar belakang atau bidang yang Ustadz tekuni saat ini. Oke. Baik, kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Fuadi. Saya mengajar di Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Alhamdulillah ada kesempatan untuk membersamai ya teteh-teteh dan teman-teman mahasiswa. Dan juga hari ini kita berbagi dengan tema yang sangat luar biasa ya, tokoh Ibnu Khaldun. Kemudian saya aslinya tuh dari Lembang, Bandung Barat. Dan saya sekolah bareng dengan dosennya teteh-teteh nih dan teman-teman. Pak Teddy itu ya. Teddy Kaprodi kita ya. Kaprodi ya. Alhamdulillah. Nah, saya satu tingkat di bawah beliau. Nah, kemudian biasa kita berkegiatan di kemahasiswaan, bertemu dan menjalin silaturahmi sampai hari ini masih tetap terjalin komunikasi silaturahmi dengan baik. Itu aja mungkin ya. Masya Allah. Berarti Ustadz juga bergerak di bidang pendidikan selaku pengajar di Institut Nahdlatul Ulama. Iya. Masya Allah. Ustadz juga bergerak di syiar nih Teh Nailah. Baik Ustadz, mungkin tadi sudah sempat di-spill kita akan membahas Ibnu Khaldun. Biasanya kalau misalkan tentang Ibnu Khaldun tuh yang terpikir biasanya karya monumentalnya, yaitu ada Muqaddimah. Iya. Tapi Ustadz sebelum kita ke situ mungkin kami ingin mengenal terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari Ibnu Khaldun ini sendiri, kehidupan pribadinya sampai akhirnya beliau bisa menciptakan karya yang sebesar itu. Monumental ya, Muqaddimah. Muqaddimah, benar Ustaz. Nah, Ibnu Khaldun ini kita telusuri dulu ya namanya. Namanya Abu Zaid bin Muhammad bin Khaldun gitu ya. Nah, ini menjadi monumental karena memang intrik kehidupannya itu penuh lika-liku termasuk dalam kehidupan sosial politik Ibnu Khaldun, di mana Ibnu Khaldun ini terlahir dari keluarga terpelajar dan karena latar belakangnya ini beliau menjadi sosok yang kritis terhadap situasi kondisi yang ada, di mana kondisi yang krisis ini mengharuskan Ibnu Khaldun untuk bisa tetap kritis sehingga tergagaslah suatu
gagasan dari Ibnu Khaldun untuk membuat suatu karya yaitu Muqaddimah. Karena memang Ibnu Khaldun ini selalu nomaden ya, berpindah-pindah mengamati suatu masyarakat dan dituliskan, bukan sekedar pindah raganya saja, tetapi dalam perpindahannya itu, dalam nomadennya itu beliau menuliskan berbagai karya, berbagai pengamatan, dan akhirnya menjadilah suatu karya yang Teteh tadi sebut itu ya, Al-Muqaddimah. Simpelnya begitu saja mungkin ya. Itu berarti latar belakang dari Ibnu Khaldun. Oke, mungkin selanjutnya ada, kalau tadi kan Ustadz bilang tantangan ya Ustadz. Iya. Tantangan apa yang dihadapi oleh Ibnu Khaldun, tapi bagaimana cara beliau tuh tetap bisa bersinar sampai sekarang. Nah, Ibnu Khaldun di tengah krisis yang dia hadapi, beliau tetap berpikir kritis. Sehingga tantangan sosiopolitik, benturan akademik dengan politik ini menjadikan Ibnu Khaldun survive dengan yang ada. Bahkan Ibnu Khaldun bisa mewarnai kehidupan. Contoh, karena beliau ini kan sebagai diplomat ya, di mana pernah suatu ketika ditugaskan untuk berdiplomasi, berdialog dengan bangsa Mongol. Dan kalau berdialog dengan bangsa Mongol itu kan impactnya satu selamat, kedua hukuman berat, bahkan login sampai akhirat gitu ya. Nah, sehingga dengan kepiawaiannya ini Ibnu Khaldun bisa selamat dan menjadikan dirinya sebagai tokoh pada masa itu. Nah, di mana peradaban ini diamati oleh Ibnu Khaldun pada saat itu, kemudian menjadikan karya yang monumental yang kita sebut hari ini, kita bahas hari ini, Al-Muqaddimah. Itulah yang menjadikan dasar untuk bagaimana Ibnu Khaldun bisa keluar dari tantangan pada masa itu. Jiwa kritisnya, rasional, dan juga tidak kalah penting kuat secara keimanannya. Oke Ustadz, boleh saya bertanya? Iya. Apa yang paling Ustadz kagumi dari pemikiran Ibnu Khaldun? Nah, Ibnu Khaldun ini menjadi menarik secara pemikiran. Pertama, Ibnu Khaldun mengamati suatu kehidupan umat manusia, mengamati masyarakat, dari mulai bagaimana masyarakat itu bisa survive, kemudian merangkak maju, bahkan dari kemajuannya sampai pada kemunduran, di mana fase-fase ini menjadi pengamatan tersendiri yang menjadi siklus yang ditelaah bagaimana peradaban umat manusia. Dan selain daripada itu, Ibnu Khaldun juga menelaah tentang, kalau kawan-kawan belajar sosiologi, ada nama teorinya adalah kohesi sosial. Di mana kohesi sosial ini, kalau kita bahasa ringannya itu adalah solidaritas sosial, yang menelaah di masyarakat itu oleh Ibnu Khaldun bagaimana suatu masyarakat bisa maju, yaitu dengan solidaritas. Dari solidaritas menjadikan masyarakat itu soliditas, sehingga bisa survive dan keluar dari setiap tantangan kehidupan yang masyarakat itu alami. Maka dengan prinsip solidaritas sosial ini, menurut saya ini penting untuk masyarakat saat ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari pemikirannya ya Ustaz. Iya, pemikirannya. Berarti tadi kalau solidaritas itu sama dengan asobiyah. Iya, asobiyah bahasa yang itunya ya. Ada juga di dalam Al-Muqaddimah itu ya Ustaz. Asobiyah, benar. Berarti kalau misalkan berbicara tentang konsep-konsep tadi itu terdapat di dalam kitab Al-Muqaddimah itu sendiri Ustaz. Iya. Dan izin bertanya Ustaz, apakah yang membedakan kitab ini dengan, maksudnya tulisan beliau terkait sejarah dengan buku sejarah-sejarah pada umumnya? Nah, biasanya sejarawan kan menyorot berbagai fenomena yang dia lihat, kemudian dikonfirmasi dengan metode sejarah gitu ya. Yang unik dari Ibnu Khaldun ketika ke suatu tempat berpindah-pindah, beliau ini selain daripada mencatat, memberikan analisa. Analisa kritisnya inilah yang kemudian nantinya menjadikan karya tersendiri dan dikaji sampai beliau menjadi sosok yang kita kenal sebagai bapak sosiologi.
Berarti tidak hanya sekedar mencatatkan sejarahnya Iya. saja, tetapi juga menganalisis dari sejarah itu sendiri. Sebenarnya mungkin Ustadz sampaikan tadi adanya siklus dari bagaimana suatu peradaban itu bangun, terus Iya. ada puncaknya dan juga kemundurannya. Baik Ustadz. Mungkin ada lagi Naila yang ingin ditanyakan dari Naila? Boleh, kalau kita tarik dari zaman sekarang ya Ustadz, hal apa dari kehidupan Ibnu Khaldun yang bisa teladani oleh anak muda saat ini? Oke, ya. Kalau kita menelaah secara personal, berarti ada impact kepada pribadi atau personal. Tetapi yang menjadikan bersejarah Ibnu Khaldun kemudian jadi pelajaran untuk generasi saat ini bukan hanya untuk pribadi, tapi mungkin juga untuk organisasi. Barangkali teteh-teteh aktif di lembaga mahasiswa, kemudian di masyarakat atau Karang Taruna, ini juga Ibnu Khaldun menjadi pelajaran bahwa bagaimana seorang anak muda di tengah tantangan hari ini tetap kritis. Kita tahu bersama ya bahwa informasi hari ini tidak bisa diredam dengan banyaknya informasi yang ada, tetapi jiwa kritis itulah yang bisa memilih mana yang bisa diteladani, mana yang bisa dipelajari, atau bahkan ini mah hanya hoak gitu. Sifat pertama adalah kritis untuk para mahasiswa, para generasi saat ini. Selain kritis juga etis. Nah ini bukan hanya kritis gak jelas ya, tapi juga ada nilai moral yang ingin diungkapkan dari sejarah Ibnu Khaldun untuk generasi saat ini. Dan ini bukan hanya untuk pribadi, ini juga untuk organisasi. Bagaimana organisasi bisa melihat isu yang ada, kemudian isu ini menjadikan jalan untuk dibuat suatu program, dan program ini menjadi langkah preventif supaya berbagai hal yang bisa ke depan itu terbayangkan, mitigasinya adalah melalui organisasi, melalui program-program kerja organisasi. Baik, Masya Allah. Berarti kalau misalkan yang untuk anak muda sekarang dari pendapat Ustadz itu adanya sikap kritis. Oke, sebagaimana yang kita tahu sahabat MK kan pada zaman ini juga Ustadz tadi juga mengatakan adanya terlalu banyak informasi atau yang biasa kita kenal dengan banjir informasi, dan sikap kritis yang tadi Ustadz katakan bisa diterapkan oleh anak muda zaman sekarang untuk menjadi lebih menganalisis terlebih dahulu informasi yang masuk, tidak hanya menerima informasi itu saja. Dan juga untuk organisasi tadi ya Ustadz, adanya sikap etis yang tidak hanya sekedar kritis mungkin menyudutkan satu pihak atau bagaimana, tetapi juga menjadi sesuatu yang berharga sehingga menjadi program yang preventif. Iya, dan juga preventif maksudnya. Maaf. Nah, juga berpikirnya logis. Jadi kritis, logis, dan etis gitu ya, satu paket. Karena memang berpikir logis, kritis, dan juga etis ini yang dibutuhkan. Tentunya juga ini perlu adanya bimbingan. Maka circle dari organisasi ini menjadi penting juga tuh, di mana menjaga suatu habit atau kebiasaan bagaimana kita berkumpul, dan berkumpulnya itu berkumpul yang produktif. Masya Allah. Berarti kalau misalnya dilihat beliau sangat concern sekali dari segi pemikiran gitu ya Ustadz. Kalau misalkan Ibnu Khaldun sendiri memandang pendidikan Ustadz, seberapa penting, bagaimana pendidikan itu akhirnya bisa mengubah dunia? Nah, pendidikan di mata Ibnu Khaldun ya, melalui karya-karya beliau dan yang monumental salah satunya itu Al-Muqaddimah, menjadikan pendidikan ini sebagai pondasi di mana ini menjadi akar, kalau kita ibaratkan pohon yang menguatkan untuk ke atasnya, baik untuk rantingnya, dahannya, daunnya, segala macamnya, di mana pendidikan ini menjadi penguat untuk bersiap setiap individu menghadapi tantangan zaman. Dasarnya lah begitu, pondasi yang kuat untuk berbagai hal yang akan setiap orang hadapi. Itu dulu deh. Berarti sederhananya Ibnu Khaldun memandang kalau misalkan pendidikan itu adalah pondasi. Iya, pondasi yang kuat. Mungkin Teh Naila ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin terkait tadi kan udah dijelaskan ya, bagaimana anak muda zaman sekarang ini banyak banjir informasi juga kan ya Ustadz. Terus
Mungkin boleh manfaat apa aja dari Ibnu Khaldun Oke. yang diturunkan Betul. ya, Betul, ya. yang diturunkan kepada anak zaman muda zaman ini kita. Oke, diteladani ya, Ya, ditelusuri diteladani selain boleh. daripada yang tadi itu ya, jiwa kritis, logis, juga etis. Ibnu Khaldun itu punya daya juang yang tinggi, nggak baperan gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara generasi hari ini ya, disebut kajian itu ada strawberry generation, kemudian sandwich generation. Ini kan pertanda ada suatu fase di mana daya juangnya itu boleh dikatakan kurang lah ya. Terlalu kasar kalau dibilang lemah ya. Nah, tetapi ini kita pelajari Ibnu Khaldun di mana daya juang yang tinggi ini yang dihadapkan dengan intrik sosial politik, sosial ekonomi, kehidupan Ibnu Khaldun ini menjadi jalan untuk anak sekarang mungkin di usia teteh ya lebih semangat lagi menatap masa depan. Mungkin hari ini adalah langkah kecil untuk ke depan meraih cita-cita yang besar. Dan tidak kalah penting juga dari gagasan Ibnu Khaldun tentang tadi pendidikan, kemudian bagaimana pribadi Ibnu Khaldun ini menjadikan Ibnu Khaldun sebagai tokoh yang dikenang oleh dunia. Insya Allah berarti itu yang bisa diwariskan dan kita kita teladani. Memang daya juang susah untuk yang zaman sekarang ini. Apalagi kita kan sudah ada di zaman yang serba mudah, teknologi, kemewahan. Kalau menurut Ustadz sendiri kan tadi membahas tentang peradaban dari Ibnu Khaldun itu. Untuk zaman sekarang, apakah dengan kemewahan yang kita punya, teknologi yang kita punya, kita sebagai generasi muda, terutama ini mungkin Gen Z zaman sekarang itu, ada di masa kemunduran itu atau justru sebaliknya? Nah, ini justru anomali ya Teh ya. Hari ini kita lihat step by step tentang kemajuan umat Islam. Karena saya dulunya aktivis ya, sering ngutip suatu ungkapan dalam orasi, jika ada 1000 orang yang berjuang di jalan Allah, salah satunya adalah aku. Jika ada 100 orang berjuang di jalan Allah, salah satunya juga aku. Jika ada 10 orang berjuang di jalan Allah, salah satunya itu aku. Dan jika ada 1 orang yang berjuang di jalan Allah, saksikanlah itulah aku. Nah, ini terkait yang tadi ya, daya juang yang tinggi, kemudian juga bagaimana untuk generasi muda berkarya. Ibnu Khaldun memberikan contoh yang nyata, di mana contoh dari Ibnu Khaldun ini perlu kita teladani, telusuri dari sejarah-sejarah yang bisa disampaikan melalui momen-momen tertentu. Berarti itu ya Ustadz, kalau misalkan untuk di zaman ini gitu ya Ustadz. Mungkin selanjutnya ingin bertanya lagi Ustadz, kan tadi kita sempat membahas banjir informasi, balik lagi ke teknologi tadi Ustadz. Kan tadi kita bahas tentang asobiah ya Ustadz, solidaritas. Teknologi itu sendiri Ustadz untuk di zaman ini apakah memperkuat solidaritas itu sendiri ataukah justru melemahkan solidaritas? Nah, sering ungkapan mungkin teteh juga biasa ya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya dengan teknologi dan digitalisasi hari ini. Tetapi kalau kita kembali kepada prinsip yang diperkuat melalui teori asobiah Ibnu Khaldun, teknologi hari ini sejatinya harus memperkuat, di mana setiap informasi yang dikaji, kemudian perencanaan hari ini, besok, lusa, itu kajiannya lebih kuat. Apalagi hari ini sudah zaman artificial intelligence ya. Biasa kan kuliah pakai ChatGPT, DeepSeek dan teman-temannya. Saya sering menyebutkan itu CAI ya. Iya, di mana zaman CAI ini zaman yang akses informasi kita bisa kuat ambil, kita bisa juga saring untuk kepentingan kemajuan sebetulnya. Jadi kumpulan-kumpulan atau juga misalkan dari setiap kali ada misalkan di mana ada agenda, itu dasar yang menjadi penguat untuk menambah misalkan brainstorming. Tentu juga di balik itu ada batasan. Tetapi yang tidak kalah penting untuk kita pahami, bagaimana kemajuan hari ini jadi jalan untuk kembali memperkuat solidaritas. Biasa kita kalau organisasi, komunikasi, koordinasi dan konsolidasi ya, maka dengan hadirnya teknologi hari ini, kemudahan teknologi hari ini memperkuat komunikasi, koordinasi dan konsolidasi itu. Sejatinya
harusnya begitu kalau kita melihat prinsip solidaritas sosial. Baik, berarti seharusnya Ustadz ya itu justru memperkuat teknologi itu memperkuat dari solidaritas kita di zaman ini. Mungkin saya masih penasaran sebenarnya karena ketika mencari tentang Ibnu Khaldun itu juga solidaritas asobia gitu. Boleh dijelaskan lebih mendalam Ustaz terkait dengan konsep solidaritas ini sendiri gitu. Apakah memang benar selalu positif ataupun juga ada dampak negatifnya? Tentang solidaritas tentunya ini berawal dari krisis di mana masyarakat dicatat oleh Ibnu Khaldun dalam sejarahnya ya berjuang untuk keluar dari krisis itu. Sehingga ada kesadaran secara personal, kemudian semakin besar kesadaran komunal dan jadilah suatu nilai yang digagas oleh suatu komunitas. Hingga komunitas itu menyadari ini loh gagasan yang harus kita gapai bersama. Tujuan ini loh gitu kan. Sehingga masyarakat yang diamati oleh Ibnu Khaldun diamati solidaritas sosialnya itu berdasar pada step by step, tahapan-tahapan di mana diawali dengan krisis yang bergejolak pada saat itu. Hari ini krisisnya apa sih Teh kira-kira? Nah, dengan krisis itu bisa nggak kita meneladani Ibnu Khaldun untuk kemudian kita juga membuat langkah-langkah dan lama-kelamaan disadari ini loh penting. Misalkan Teteh ke depan pengen bikin suatu lembaga pendidikan dengan teman-teman satu kelas, itu kan bagus ya. Tapi prinsipnya apa? Boleh jadi prinsipnya adalah untuk saling menitipkan, barangkali nanti punya anak, punya cucu, kemana nih lembaganya. Nah, karena punya lembaga pendidikan sudah disetting sedemikian rupa, terjadilah solidaritas di antara kita, di antara teman-teman kita gitulah. Berarti memang dari kepekaan beliau sendiri terhadap apa yang ada di sekitarnya. Berarti beliau ini nggak hanya bergerak, memang tadi kan kalau kita kenal sebagai ilmuwan ya, Ustadz. Beliau juga berarti fokus di bidang politik. Saya juga sempat membaca kalau beliau tuh sempat masuk penjara karena gejolak politik. Mungkin boleh saya diceritakan di bagian itu. Jadi memang gimana ya? Saya jelaskan supaya sesuai dengan bahasa saat ini ya. Jadi ketika orang punya idealisme, kemudian punya kajian ilmiah bahwa inilah yang seharusnya, ini loh yang diambil perencanaannya, akan tetapi kondisi politik berseberangan dengan gagasan akademik saat itu, sehingga gagasan Ibnu Khaldun dianggap menentang pemerintahan pada saat itu, dan akhirnya Ibnu Khaldun pun dipenjara. Tetapi dari dipenjara tidak lantas dipenjara terus merana, tetapi ketika dipenjara membuat karya begitu. Itulah dimana jiwa kritis dan etisnya seorang Ibnu Khaldun, walaupun dihadapkan dalam suatu keadaan yang terdesak, terhimpit, dan bisa dibilang itu kondisi sakit, tetapi dari sakitnya itu membuat suatu karya monumental yang kita kenal saat ini dan menyejarah. Berarti justru ketika kita menghadapi suatu masalah gitu, terutama ini buat mahasiswa gitu ya, saja juga para pelajar muslim yang saya katakan tadi, kita harus lebih kuat, harus lebih tangguh gitu ya. Kalau misalnya ada masalah seperti Ibnu Khaldun, cara sudut pandangnya tidak hanya dipandang sebagai sebuah masalah yang berat dan sebagainya, tetapi juga mencari jalan lain untuk di dalam masalah itu tetap bisa bersinar, tetap bisa tadi kalau yang berkarya Ustaz, Masya Allah. Mungkin itu Ustaz. Selanjutnya berdasarkan bahasan yang tadi, bagaimana cara kami para pemuda sekarang itu berkontribusi, kan tadi bahasannya itu tentang peradaban ya Ustaz, berkontribusi dalam peradaban saat ini, dalam keberlanjutan peradaban modern. Kontribusi ya. Nah, kalau kita berbicara kontribusi, apakah dari pemikiran Ibnu Khaldunnya, kemudian sepak terjang yang terekam melalui sejarahnya, tentunya ini menjadi autokritik untuk anak muda, di mana hari ini kalau kita lihat ya, Teteh juga lihat informasi siapa sih yang menjadi idola. Apakah idolanya itu yang imajinatif gitu ya, atau idolanya itu yang nyata? Tentunya Ibnu Khaldun dan cendekiawan muslim yang lain, saya yakin ini adalah tokoh yang nyata. Bagaimana kehidupan ini dia punya daya juang untuk bisa
menghadapi tantangan pada saat itu dan menyejarah sampai saat ini karena punya karya. Maka sebetulnya untuk generasi saat ini juga perlu punya karya. Dan alhamdulillah saya melihat teman-teman ini dengan semangat, inilah karya kawan-kawan. Mudah-mudahan karya ini bermanfaat untuk semua kalangan gitu. Dasarnya itu dulu deh. Dasarnya berarti dari membuat karya, berkarya dengan karya itu mungkin tadi Ustadz sebenarnya seperti Ibnu Khaldun itu sendiri, kalau misalkan beliaunya sudah tidak ada sekarang, tetapi karyanya tetap dikenal sampai saat ini. Mungkin itulah yang kita sebut dengan jariah teh ya. Jariah. Nah, ilmu yang bermanfaat itu sebagai jariah dan walaupun sudah tidak ada, tetap namanya dikenang. Dengan apa teh? Karya. Itulah. Berarti Ustadz kalau misalkan ini kita bertanya ke Ustadz juga menulis. Mungkin boleh Ustadz ada karya-karya. Oke, ya. Atau mungkin yang berkaitan dengan Ibnu Khaldun barangkali ada. Oh ya. Kalau tentang sejarah tokoh saya belum menulis secara rinci ya, tetapi saya fokus pada kajian komunikasi penyiaran Islam. Saya suka tentang komunikasi politik. Nah, di komunikasi politik nggak akan jauh pasti ke Ibnu Khaldun lagi. Kalau kita review sejarah, kemudian juga tentang jurnalis, saya juga menulis. Dan di Tasik saya juga aktif di berbagai kegiatan dengan mahasiswa. Yang mana kegiatan itu saling berkaitan dengan kajian program studi. Iya. Insya Allah berarti Ustadz juga membuat karya dan jadi Ustadz bilang organisasi juga Ustadz berarti tumbuh di kehidupan organisasi. Mungkin itu Ustadz luar biasa sekali, banyak sekali insight yang kami dapat hari ini dari cerita Ustadz tentang Ibnu Khaldun itu sendiri. Barangkali terakhir Ustadz ada closing statement yang bisa disampaikan oleh Ustadz. Kita belajar dari sejarah para tokoh ya. Dan salah satu tokoh yang kita pelajari, kita teladani adalah Ibnu Khaldun. Ini saya mengutip suatu ungkapan yang berbunyi, tell me the truth and I believe, tell me the knowledge and I learn, tell me the history and I remember in my heart forever. Di mana kita akan belajar tentang kebenaran supaya percaya, belajar pengetahuan supaya kita belajar lagi, dan kita juga tentang sejarah supaya kita terkenang, terngiang di dalam hati selamanya. Termasuk juga Ibnu Khaldun. Masya Allah. Mungkin itu closing statement dari Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga ilmu yang diberikan Ustadz saat ini sangat bermanfaat untuk semua orang. Amin. Dan semoga ilmunya semakin berkah selalu. Amin. Berkah selalu ya Ustadz, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sekali lagi untuk berbincang dengan kami di kesempatan kali ini. Tentu juga terima kasih banyak kepada sahabat MQ semua yang ada di rumah. Semoga setiap bahasan kita di dalam episode podcast kali ini bisa membuat kita menjadi muslim yang bangga punya banyak tokoh yang bisa diteladani. Mungkin sekian dari kami sahabat MQ. Sampai jumpa di episode berikutnya di dalam podcast Jejak Ilmuwan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.